Saya terharu penuh dengan kebahagiaan. Terutama tadi saya tentu saja mengucapkan maaf ya kepada Bapak Presiden, Bapak SBY, maaf kalau selama 10 tahun ini barangkali ada kurang-kurang saya melayani Bapak, kemudian juga terima kasih kepada Ibunda yang tercinta, juga kepada saudara-saudara yang lain yang telah mendukung doa sehingga kita berdua ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kami semua yang hadir di Cikyak ini melihat, menyaksikan Bapak dan Ibu berdua tadi terharu di pendopo, betul ya Bu? Betul, betul sekali. Itu, rasa haru itu. Ya, jadi rasa haru, bahagia, bersatu aduk menjadi satu. Dan tentu saja rasa syukur yang mendalam. Bayangkan 10 tahun loh, menahan sakitnya bisu tadi, sampai pecah seperti itu. Bisa dibayangkan kan? Mungkin kalau bisu itu besar sekali, itu besar sekali. Apa sih Bu yang menahan bisu itu gitu? Mungkin kalau boleh dapat gambaran. Iya, artinya begini, bisu itu sebetulnya bisa saja pecah sekali-kali ya, sewaktu-waktu. Tapi harus kita tahan, jangan sampai pecah sekarang ini. Karena memang ya itu namanya tugas. Jadi tugas itu harus terus kita diemban oleh Bapak. Saya sebagai pendampingnya pasti merasakan betapa beratnya Bapak mengemban tugas itu. Sehingga itulah yang membuat saya juga harus saling menguatkan Bapak. Harus bertahan, kalau tidak dengan doa dari semua orang, bantuan dari semua orang, mungkin bisu itu sudah pecah dari kapan-kapan begitu. Itu yang dirasakan oleh Bapak juga, Pak. Iya, tadi kami berseloroh ya. Setelah kembali dari gedung MPR, setelah resmi saya mengakhiri tugas saya, Pak Jokowi sebagai Presiden baru, teman-teman mantan Menteri dan anggota Kabinet mengajak santap siang bersama. Nah di situ kita berbincang santai dan saya katakan hari ini seperti hari kemerdekaan saya dan dalam arti yang positif. Positif kepada semua yang hadir, pada ketawa semua dan mereka juga mengangguk-angguk. Dan berarti benar merdeka dalam arti selesailah sudah tugas saya. Selama ini menjadi presiden kadang-kadang ini harus banyak berkorban, sangat harus bisa menahan diri, harus bersabar, harus menekan perasaan dalam-dalam, banyak mengalah, karena saya memerlukan politik yang stabil. Kalau politik stabil, pemerintah bisa bekerja. Kalau saya bisa bekerja, insya Allah hasilnya ada, rakyat senang. Itulah yang saya maksudkan dengan menahan, jangan sampai jatuh di tengah jalan, jangan sampai juga tidak bekerja. Itu barangkali yang juga Ibu Ahli rasakan. Saya juga merasakan. Jadi menekan perasaan itu Bu, betul. Saat kapan itu Bu? Saat apa? Apabila sedang apa misalnya? Banyak sekali. Jadi andai kata dalam sebuah kebijakan yang kira-kira ini akan membuat gejolak sosial begitu ya. Contohnya seperti menaikkan harga BBM. Itu saya juga menahan perasaan. Sampai kadang-kadang saya menangis di atas sejadah saya. Dan mengatakan pada Bapak, jangan sampai Bapak salah dalam mengambil keputusan. Tetapi itu semua harus kita tahan. Karena saya juga tahu bahwa keputusan yang diambil oleh Bapak pasti sudah dibicarakan atau sudah dipikirkan secara masak-masak. Oleh karena itu, ya tentu resikonya juga tahu, Mbak Indi, bahwa ada kecaman, ada yang tidak puas, ada yang marah, ada yang unjuk rasa, seperti itu. Ya itulah yang harus kita tahan. Dan bagi, ya banyak sekali lah, mungkin juga rakyat itu kan kepinginnya gak sabar ya kadang-kadang ya. Segala sesuatu kepinginnya cepat ya, kepingin segera berubah seperti itu. Padahal kan tentu semuanya memerlukan proses. Itu yang harus saya tahan. Itu yang membuat bisu itu makin besar. Bisu lagi ini bisa jadi trending topik jangannya. Oke, tapi menahan perasaan seperti ketika masyarakat yang tadi Ibu katakan ada rasa tidak puas, ingin cepat, kemudian dan lain-lain. Ya. Sementara Bapak sudah mengambil keputusan gitu. Lalu apa? Ibu menangis di sajadah misalnya atau kemudian apa selanjutnya? Ya tentu kalau Bapak melihat seperti itu, Bapak selalu menenangkan hati saya. Iya. Ya ini memang sudah keputusan dan kita harus kuat mah. Tidak boleh tidak, kita harus kuat. Jadi kami selalu berdua dalam doa bersama-sama, bergandengan tangan, saling menguatkan dan berzikir. Itu yang paling penting ya. Zikir itu akan menurunkan
paling nggak tensi kita Ya. dan perasaan kita. Kalau boleh saya ikuti jalan pikiran Ibu Ani, contoh yang paling gamblang menaikkan harga BBM. Tidak pernah ada seorang pemimpin yang dengan sukacita begitu saja menaikkan harga BBM. Tetapi dalam masa kepresidenan saya pernah naikkan harga BBM 4 kali. Tetapi pernah juga menurunkan harga BBM 3 kali. Nah, kalau harga BBM naik, rakyat marah, rakyat protes, rakyat mengatakan pemimpin zalim, dan sebagainya. Sementara ketika sedang saya hitung, apa dampaknya kalau BBM tidak naik? Ketika saya dengan kalkulasi yang rasional, yang logis, ekonomi kita akan jatuh. Dan kalau ekonomi jatuh, semua rakyat menderita, maka dengan berat hati, bismillah, saya harus menaikkan harga BBM. Dan sebelum itu ada juga Pak SBY tidak berani ragu-ragu menaikkan harga BBM. Di satu sisi ada yang mengatakan tidak perlu BBM naik, bahkan dikatakan itu solid. Di sisi lain, ragu-ragu, tidak berani dan sebagainya. Saya harus dengan jernih, tanpa emosional, tetap rasional, saya timbang-timbang. Begitu bulat keputusan saya, naik-naik. Dan disitulah akhirnya saya dengan Ibu Ani itu sepertinya alone, mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, Allah, dan disitulah kami berdua saling memperkuat. Saya jelaskan mengapa BBM harus naik, dan kemudian Ibu Ani paham, kami berdoa akhirnya, sholat, dan disitulah kebijakan diambil. Banyak sekali selama 10 tahun, bukan hanya BBM. Pada masa-masa kritis, ekonomi, soal aset, soal bencana, soal dulu embargo, konflik, dan sebagainya. Disitulah saat-saat yang berat dan kami harus saling berbagi. Ketika keputusan diambil dan kemudian tadi ada banyak masyarakat yang mengatakan Pak SBY ragu-ragu, Pak SBY tidak berani dan lain-lain. Di belakang lelaki yang hebat ada istri yang hebat juga. Kalimat apa saja Bu yang Ibu sampaikan kepada Bapak untuk menguatkan Bapak? Ketika ada kata-kata seperti itu, ada yang mengatakan SBY meragu, tidak berani dan lain-lain. Ya itu tadi, jadi Bapak yang kadang-kadang menguatkan saya, barangkali Bapak lebih kuat daripada saya. Oleh karena itu Bapak yang sering menguatkan saya. Tetapi kadang-kadang saya juga yang menguatkan Bapak. Ya kita hanya saling bergandengan tangan dan paling-paling yang sabar. Kita harus kuat, kita harus tegar. Memang ini keputusan yang harus diambil. Ya itu yang saya sampaikan kepada Bapak. Dan sekarang lagi-lagi bisu sudah pecah. Alhamdulillah. Sering saya tambahkan juga, meskipun kita dikritik, tidak berani, takut, tetapi kalau saya mengatakan tidak tepat kalau itu saya lakukan, demi rakyat, demi konstitusi, demi masa depan, tidak akan saya lakukan. Tapi sebaliknya, kalau dikatakan kalau SBY mengeluarkan kebijakan itu berarti tidak cinta rakyat, berarti zolim, berarti ini dan itu, sebaliknya dari yang ragu-ragu dan tidak berani. Tetapi kalau itu pun harus saya ambil. Dengan risiko yang harus saya ambil, saya bertanggungjawabkan, saya ambil juga policy itu, keputusan itu. Itulah serba-serbi atau romantika atau drama seorang presiden, seorang pemimpin. Nah, setiap saat itu ada terlibat, meskipun tidak pernah ikut urusan kami, urusan kantor. Tapi toh tengah malam atau subuh kami kembali ke rumah. Terus saya tanyakan, besok akan ada policy ini, mungkin akan ada kegaduhan politik, tapi saya sampaikan tenang, sudah saya pikirkan dalam-dalam, dan insya Allah membawa manfaat bagi rakyat.